Di ruang yang sama, para mahasiswa datang dengan latar belakang yang berbeda. Sebagian tumbuh dari keluarga petani, dan sementara sebagian hanya berasal dari daerah yang justru merasakan dampak lingkungan dari ekspansi sawit, seperti banjir dan perubahan lahan. Kalian sadar gak sih apa yang kita konsumsi sehari-hari itu pasti ada kandungan sawit-sawitnya? Iya, digoreng, gorengan, semuanya dari minyak. Makanya sawit itu besar banget pengaruhnya. Bukan cuma di industri tapi di kehidupan sehari-hari juga. Kalau di kampung aku, sawit itu malah biasa aja, udah kayak bagian dari hidup. Iya, kalau misalnya hasil panennya itu bagus, satu kampung tuh bisa ikutan seneng gitu loh. Berarti dampaknya langsung terasa ya? Banget, karena kayak dari sawit itulah biaya sekolahku, kebutuhan rumah itu berasal. Kalau di tempat kamu gimana? Iya, kayak sekarang tuh kebanyakan orang-orang di tempat aku pada nanam pohon sawit. Iya, lihat Banjir deh. kembali melanda kota Palembang setelah hujan deras. Kenapa, El? Rumahku kebanjiran lagi. Loh, sering ya? Iya, kayak akhir-akhir ini tuh tempat aku sering hujan deras. Itu bisa jadi karena perubahan lahan sih. Tapi kan gak semua sawit bikin kayak gitu. Aku juga nggak ada bilang kok kalau itu salah sawit. Tapi dulu nggak separah sekarang. Kita jadi gak mau ke kebun sawit? Jadi dong, bagian ini kita udah di jalan. Iyalah, biar kita bisa lihat juga secara langsung. Kamu nggak apa-apa ikut? Iya, aku ikut. Aneh ya, satu hal kayak sawit bisa beda banget dampaknya. Tergantung perspektif masing-masing. Kalau di tempat aku sih, hujan itu malah ditunggu, soalnya hasil panen bakal bagus. Kalau di tempat aku, hujan tuh bikin deg-degan. Kamu biasa ngapain kalau banjir? Ya ngangkatin barang sih, sambil nungguin airnya surut. Kalau di tempat aku, biasanya kalau panen tuh semuanya pada lembur. Capek sih, tapi seneng juga. Ih, seru ya. Ibu udah pulang? Iya nak. Duh. Capek nggak? Aku pijitin ya. Iya nak, boleh. Aku ada yang aku omongin. Apa nak? Tagihan UKT aku tuh udah ditagih. Aku takut aku ketinggalan. Aku nggak mau berhenti kuliah, Bu. Kamu nggak akan berhenti kuliah, nak. Ibu bakal cari cara. Tapi Ibu udah kerja terus. Kerja itu bukan pilihan, nak. Itu adalah keharusan. Emangnya sawit tuh sepenting itu ya buat kita? Iya, sawit penting, nak, untuk kita. Karena disitulah kita bisa makan. Di situ juga ibu bisa bayar UKT kamu. Tapi Ibu bilang banyak yang berubah. Iya, itu dulu. Kita lebih sederhana. Tapi sekarang itu lebih berat. Aku masih belum paham sih. Nanti kamu juga pasti paham, nak. Kalau sesuatu yang baik hari ini belum tentu baik buat besok.
Udah nak, nanti kita bahas lagi. Ibu capek banget, yuk kita makan aja. Udah deh. Ternyata bisa beda banget gitu ya. Panas, istirahat yuk. Yuk. Tolong aku dong. Kalau dilihat dari sini, kelihatannya sawit baik-baik aja ya. Soalnya ini sawitnya udah terkelola, udah ada jarak tanam sama ada sistem air juga. Berarti yang salah itu bukan sawitnya, tapi cara ngolahnya. Bener banget. Iya, lihat deh. Air di tempat aku naik lagi. Banjir kembali melanda kota Palembang setelah hujan deras, merendam rumah warga hingga 80 cm akibat drainase terbatas dan berkurangnya daerah resapan karena alih fungsi lahan. Di sisi lain, perkebunan sawit tetap menjadi sumber ekonomi penting, namun juga berpotensi memicu perubahan lingkungan, sehingga manfaatnya dan dampaknya tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat. Kita lihat dua kejadian berbeda di waktu yang sama ya. Yang satu panen, yang satu kebanjiran. Iya, benar banget. Yang satu bikin orang bertahan, Yang satu bikin bertahan juga, tapi dengan cara yang berbeda. Aku nggak pernah kepikiran kalau sawit tuh bisa berdampak segitunya di tempat lain. Sama. Aku juga gak nyangka ternyata sawit sepenting itu buat orang lain. Mungkin selama ini kita terlalu cepat ambil kesimpulan. atau mungkin kita yang terlalu sadar buat lihat di sisi lain.